Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada. pH tanah dan pengaruhnya terhadap tanaman dan cara mengukurnya. Teman-teman, ini saya ada kunyit ya. Kunyit yang terlihat berbeda. Yang ini terlihat tampak cerah dan lebih orennya itu lebih tambah tua. Ini menunjukkan bahwa kunyit ini sudah saya celupkan ke dalam larutan tanah yang saya larutkan air, kemudian saya celup kunir dan menjadi lebih terang. Ini menunjukkan bahwa tanah itu basah. Itu cara tradisional. pH tanah. Apa itu pH tanah? pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang bisa ditunjukkan dengan skala 0 sampai angka 14. Apakah pH tanah penting? Sangat penting. Jadi begini teman-teman. Dalam pertanian, misalnya tanaman padi, itu kita harus sangat memperhatikan pH tanah lahan padi yang akan kita tanami. Misalnya ya, padi itu kan rekomendasinya itu tanahnya ber-pH 6 sampai 6,5. Ketika tanah itu di bawah 6 pH-nya maka dikatakan asam. Sedangkan tanah dikatakan basah ketika di atas 8. 8 sampai 14 itu dikatakan basah. Kenapa pH tanah sangat penting? Karena pH tanah ini seberapa banyak nutrisi atau pupuk yang diberikan kepada tanaman, tetapi ketika tidak memenuhi syarat dari pH-nya tidak memenuhi syarat, itu ya unsur hara sebagian tidak bisa diserap, atau unsur hara tidak bisa diserap oleh maksimal ketika tidak standar pH-nya. Jadi beberapa tanaman diantaranya tadi padi itu membutuhkan pH 6 sampai 6,5. pH tanah dikatakan netral jika menunjukkan angka 7. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kita sempat melakukan observasi di beberapa lahan pertanian kita, itu pH menunjukkan angka 5,6. Dari beberapa titik yang kita ambil sampling, kita ambil sampel itu, kita rata-rata ternyata menunjukkan 5,6 pH-nya. Itu menunjukkan bahwa dibutuhkan tindakan agar pH-nya mendekati netral, atau rekomendasi untuk tanaman padi itu 6 sampai 6,5. Teman-teman, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa pH tanah itu menjadi asam. Jadi sebagian besar itu tanah pertanian kita itu asam. Itu karena beberapa hal yang mempengaruhinya, diantaranya adalah curah hujan. Jadi air hujan itu menyebabkan memang cenderung asam tanah. Kemudian lahan yang tergenang atau lahan sawah. Lahan sawah otomatis akan lama-lama menjadi asam karena dia tergenang air, atau airnya lebih banyak daripada lahan kering. Misalnya lahan padi gogo atau lahan kering itu kemungkinan besar pH-nya itu tanahnya lebih tinggi daripada pH yang ada di tanah. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus dan berlebihan itu sangat berpengaruh kepada pH tanah. Sangat mempengaruhi. Jadi tingkat keasamannya itu naik. Jadi pH-nya turun, tingkat keasamannya naik. Jadi ketika pH turun, pH rendah itu berarti tingkat keasaman naik. Asamnya naik. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui tanah itu mempunyai pH berapa? Ya dengan cara diukur. Salah satu yang paling sederhana ya tadi yang saya sampaikan dengan penggunaan kunyit. Ini tradisional ya, ketika menunjukkan yang terang seperti ini berarti dia pH-nya basah atau di atas 7. Dan ini terbukti. Ini larutan tadi yang saya beri kunyit ini tadi basah memang, karena setelah saya cek dengan pH meter, pH-nya itu di atas 8, di atas 9 bahkan. Itu tradisional, hanya bisa
sayangnya hanya bisa mengetahui, oh ini basah, oh ini asam gitu, tapi tidak bisa menunjukkan di angka berapa tingkat asam dan basahnya. Cara yang lebih akurat adalah dengan pH meter. Itu di situ bisa kita lihat, bisa kita ketahui tingkat keasamannya berapa, tingkat kebasahannya berapa. Jadi ketika tanah kita tancapkan dengan alat ini, maka kita bisa mengetahui berapa tingkat asam atau basahnya. Ini ada jarumnya yang menunjukkan angka 0 sampai angka 14. Oh, angka 0 sampai angka 8 kalau alat yang ini. Tapi ketika di atas 8 maka bisa mentok melebihi angka 8 ini. Itu adalah tentang pH tanah. Ternyata memang benar dan kita akui bahwa pH tanah itu sangat menentukan. Mengetahui berapa tingkat keasaman tanah itu sangat menentukan. Agar tanaman kita maksimal. Yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian Indonesia, yes!